Ya, jazakallah, kita ucapkan kepada beliau Ustaz Ziman yang telah menyampaikan materi malam hari ini ya. Dan semoga kita semua berlomba-lomba ya, untuk mendapatkan istana di surga ya. Dan semoga kita semua kelak mendapatkannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, kita lanjutkan yaitu tanya jawab untuk pilih ya. Dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, kita persilakan. Monggo Pak Sutek, Pak Wahyu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tanyakan Pak Ustaz, untuk yang terakhir membangun masjid. Yang saya tanyakan, sekarang ini kan banyak orang itu karena tahu pengajian yang seperti ini, lalu banyak orang itu antusias membangun masjid. Yang saya tanyakan, setelah masjid itu dibangun, itu yang banyak masjidnya, jamaahnya akhirnya ya tahu sendiri, sangat memprihatinkan. Sedangkan pernah Ustaz di sini juga menyampaikan pada kita, bila pada waktu kemarin itu bangun masjid itu dilihat dulu masjid yang lama itu sudah penuh atau belum, atau sudah nggak mencukupi, itu baru boleh dibangun masjid baru. Ustaz mengatakan dulu seperti itu di sini ada. Nah sekarang Ustaz menyampaikan membangun masjid dapat secara pahala. Nah, saya tanyakan, karena itu betul banyak masjid di mana ada dua kupul masjid dibangun. Ini ya itu akhirnya terlantar, banyak yang terlantar, yang kadang-kadang ada yang nggak dipakai untuk jamaah 5 kali, mungkin dipakai hanya maghrib isya, subuhnya zuhur, asar ya itu rasanya ada. Ya itu yang saya, apakah yang membangun masjid yang tidak diperhitungkan itu juga termasuk dia akan mendapatkan pahala istana surga tanpa diperhitungkan, yang seperti kaidah yang pertama. Terima kasih. Langsung pertanyaan kedua Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saja dengan budi pekerti yang baik dan tadi sampaikan bahwa ada 4 pilar, satunya pemaaf. Sebagai manusia biasa, seringkali kalau kita didolimi atau mungkin melihat orang yang itu jengkel terus kemudian kita terucap doa yang tidak baik, itu apakah kita berdosa mendoakan orang yang sebenarnya mendolimi tapi kita terlanjur mendoakan yang jelek, kemudian apa berdosa, atau mungkin bagaimana caranya, apakah bisa dijabel doanya kita? Terima kasih. Oke. Baik, memang kaidahnya tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid, tidak boleh ada 2 masjid dalam satu kampung selama masjidnya masih dapat menampung. Jadi kalau masjidnya sudah tidak dapat menampung, ya boleh bikin masjid lagi, atau jarak tempuhnya jauh. Sama-sama kampung dukuh tapi wetan kali karo kulon kali, nah misalnya, maka ini kan jarak tempuhnya jauh, maka itu boleh. Nah menyulitkan kalau mau jamaah harus renang dulu, nah, ya kan bisa saja, karena ada beberapa tempat yang namanya sama, mungkin dulu kali ini cilik terus sekarang kali ini gede, bisa jadi ya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak mengapa. Tetapi kalau memang masih tercukupi, terpenuhi, maka kalau sudah terlanjur membangun masjid, ya solusinya sholat Jumatnya gabung kepada masjid yang lama. Nah, maka itu menjadi masjid rintisan. Baru nanti apakah dapat istana di surga? Ya, karena nanti itu rintisan untuk nanti. Tapi kalau kemudian hanya memecah jamaah dan kemudian malah menjadi sepi, maka ini satu pertimbangan yang tergesa-gesa. Maka hendaknya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ketika kita beramal soleh, karena salah satu yang kita pertimbangkan itu adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kebaikan. Ketika masjidnya 2, jamaahnya malah pecah,
kemudian nyun sewu karena pengurusnya imamnya yo itu saja, nah akhirnya malah keteteran kabeh. Ya, nanti kepyoh misalnya. Jamaah pengajiannya orangnya juga itu saja, ya malah repot nanti. Maka harus dipertimbangkan segala sesuatunya untuk tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Karena kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Maka salah satu pertimbangannya adalah menghindari kerusakan itu lebih utama. Tetapi pada prinsipnya kalau memang di situ bisa dikerjakan, maka hendaknya masjidnya hanya sebagai masjid rintisan saja. Artinya nanti bisa difungsikan ketika jamaah sebelah sudah penuh. Nah, sementara hanya untuk sholat 5 waktu, tidak untuk sholat Jumat. Allah alam bishawab. Yang kedua, pemaaf. Nah, lalu kemudian ternyata di dalam keseharian kita tidak memaafkan. Pada prinsipnya boleh doa yang buruk itu. Nah, apa dalilnya? Juz 6. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Nah, awal juz 6. Paling atas. Nah, iki ora tiru-tiru Ustaz Adil lho. Ya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Allah tidak suka mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi kepada orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk kecuali orang yang dizalimi. Kemudian juga dalam hadis, wattaqid da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainahu wa bainallah hijabun, karena tidak ada batas antara dirinya kepada Allah. Jadi tidak ada batas antara dirinya kepada Allah. Salah satu doa yang makbul itu pada saat kita terzalimi. Maka kalau terzalimi, doalah yang baik-baik, karena itu makbul. Ya Allah, nah, kita lagi didolimi sama debt kolektor, ya Allah, mudah-mudahan utang saya lunas. Ya, lah kan didolimi, misalnya rumahnya dipilok, lunasi utangmu gitu kan, atau digebrak-gebrak gitu kan, lalu berdoa, ini pas makbul doanya ini. Tapi kalau jenengan juga dolim, ya sama aja, sudah jatuh tempo tidak dibayar-bayar, sama-sama dolim itu. Baik, bahkan di dalam agama kita boleh kalau kita terzalimi itu membalas dengan balasan yang serupa. Jadi membalas dengan balasan yang serupa dalam wilayah sipil, bukan wilayah negara. Kalau wilayah negara tidak boleh. Jadi dilukai balas melukai tidak boleh. Itu wilayahnya negara, pemerintah. Tapi kalau sekedar kata-kata, nah, boleh yang serupa. Tapi kalau saling melaporkan sama-sama masuk penjara. Nah, ujaran kebencian. Dua-duanya yang balas kena, yang ngucapin kena. Nah, baik, misalnya ada orang bilang nyun sewu ya, ini cuma misalnya, ilustrasi, monyet. Nah, lalu kita marah, kita balas yang serupa, boleh, monyet. Nah, boleh, sama kan? Atau kamu juga boleh. Tapi kalau lebih tidak boleh. Udah dibilang sama orang monyet, lalu kita bilang mbah ne monyet. Nah, tidak boleh karena lebih. Ya, jadi harus serupa. Maka di situ faman tada alaikum fa'tatu alaihi bimisli ma tada alaikum. Jadi kalau ada orang melampaui batas kepada kita, maka kita balas sebatas dia melampaui batas kepada kita yang serupa. Fa in uqibu fa in uqibtum, gimana ayatnya tuh? Enggak, kok lupa. Maka di situ diperintahkan untuk membalas dengan balasan yang serupa. Jadi itu boleh. Ingat, kalau melukai tidak boleh ya. Jadi kita dipukul lalu bonyok, lalu balas pukul bonyok, tidak boleh. Hanya sekedar tadi kezaliman yang berupa kata-kata yang buruk. Boleh kita membalas dengan kata-kata yang serupa. Tapi ingat loh, serupa, tidak boleh lebih. Nah, tadi lebih sudah bilang munyo, lalu bilang kamu juga, serupa itu. Tapi kalau misalnya orang bilang munyo, podo, nah, itu serupa. Tapi kalau bilang mbah ne munyo, beda. Podo gitu itu, beda, lebih tinggi kok. Nah. Kalau bilang
misalnya ngunek munyuk lalu bilang anaknya munyuk, tidak boleh, karena berarti mengatakan dia dan bapaknya sama-sama. Ya tidak boleh. Ada orang bilang ke kita munyuk, lalu kita bilang anaknya munyuk, berarti munyuknya loro. Tidak boleh itu ya. Baik, mah tekan kono. Jadi intinya gitu ya. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang buruk kecuali bagi orang yang terzalimi. Termasuk doa tadi juga diperbolehkan bagi orang yang terzalimi. Jika memang dia setimpal, maka itu termasuk salah satu yang makbul. Nah, maka hati-hati kalau kita terzalimi, jangan sampai kemudian terucap kata-kata itu. Atau jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim yang mengundang orang kemudian berdoa yang buruk. Bisa jadi ketika kita zalim orang doa buruk. Nah, terutama kalau lagi musim penghujan gini, yang bawa mobil hati-hati. Ada anak-anak lagi jalan-jalan kenceng yang anak-anak mau sekolah basah semua itu. Lindungan apik boleh. Ya pelan-pelan. Karena mengundang orang untuk berdoa yang buruk. Di situ ada pedagang angkringan gitu kan, lesehan, lalu naik motor ngebut, sues. Basah enggak kira-kira? Basah. Doanya apa kira-kira? Alhamdulillah, bagus nih. Kalau pedagangnya Mas Agus, alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi hati-hati ya dengan doa orang yang terzalimi. Jadi prinsipnya boleh kalau mau doa seperti itu, tetapi sebaiknya dihindari, karena ketika kita mendoakan orang lain itu ada malaikat juga yang mendoakan kita. Apa doa malaikat? Walaka bimisli. Nah, dan kamu juga. Nah, jadi ketika kita doakan ada orang naik motor kenceng gitu kan, muga-muga nabrak kepuro. Malaikat doa walaka bimisli, kamu juga. Ya, doanya perang nanti di langit, menang doanya malaikat atau menang doa kita? Ya, kalau memang pantas ya kita yang menang. Tapi kalau tidak pantas, menimpa dirinya sendiri. Baik, itu hati-hati. Intinya boleh ya, intinya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bukan satu lagi, barangkali ada. Tidak ada. Oke, jazakallah. Kita ucapkan kepada beliau Ustaz Mujiman yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Sotek dan Pak Wahyu. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya Tuhan. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk selanjutnya kita lanjutkan yaitu acara yang ketiga yaitu lain-lain. Barangkali dari pengurus pesantren ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Dari jamaah mungkin ada informasi yang disampaikan, undangan atau apa? Tidak ada juga. Jazakallah. Maka kita akhiri dulu kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya baik, setelah dalam saya membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi pekan yang akan datang. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.